Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Hari ini kita waktunya belajar tematik, masih di tema kepemimpinan dengan subtema pemimpin idolaku. Dan hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga dan keempat. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran yang ketiga ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nah, silakan kakak baca dulu teks yang ada di buku paket halaman 70. Nah, teks ini menceritakan tentang kepala sekolah yang menjadi idola raya. Nah, tentunya di sekitar kita banyak sekali idola dan kakak juga pasti mempunyai salah seorang pemimpin yang dijadikan sebagai idola. Silahkan dibaca dulu ya, Kak. Nah, setelah kakak baca teksnya, di situ diketahui bahwa Pak Alan atau kepala sekolah raya ini selalu menjaga persatuan dan kesatuan sekolah. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, apa saja sih nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Tentunya yang terkandung adalah nilai persatuan dan kesatuan, di mana dalam pengamalannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Di antaranya yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita harus mengakui bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Kemudian yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia, yang berarti kita mencintai bangsa Indonesia tapi tidak merasa lebih unggul dari bangsa lain. Dan prinsip yang ketiga yaitu kebebasan yang bertanggung jawab, di mana manusia Indonesia ini adalah makhluk Tuhan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan. Prinsip yang keempat yaitu wawasan Nusantara. Nah, dengan wawasan Nusantara ini, manusia Indonesia akan merasa satu dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dan prinsip yang kelima yaitu persatuan pembangunan. Dengan semangat persatuan, kita dapat melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya ada berbagai macam faktor pendorong dan perhambat. Nah, berikut adalah faktor pendorong persatuan bangsa. Di antaranya, sejarah yang membuat masyarakat merasa senasib dan sepenanggungan, ingin bersatu sesuai isi Sumpah Pemuda, rasa cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa, adanya kesepakatan nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar, Pancasila, serta Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian adanya simbol dan dasar negara yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dikembangkannya budaya saling tolong-menolong dan gotong royong. Itu adalah beberapa faktor pendorong persatuan bangsa. Nah, selain itu ada juga faktor penghambat persatuan bangsa, diantaranya masyarakat Indonesia yang heterogen dan beraneka ragam, yaitu ada banyaknya suku, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Kemudian wilayah Indonesia yang luas, kemudian adanya juga gangguan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri, tidak meratanya pembangunan dan hasil alam, munculnya paham yang menonjolkan suku bangsa sendiri, serta semakin melemahnya nilai-nilai budaya yang disebabkan oleh pengaruh dari budaya luar. Nah, adapun contoh nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila yaitu satu yang termasuk nilai persatuan, contohnya ikut serta dalam kegiatan gotong royong, hidup rukun dengan suku ataupun agama lain. Nah, adapun dalam nilai cinta tanah air yaitu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Banyak sekali ya contohnya Kak, misalnya rela menyisihkan uang jajan untuk perayaan hari kemerdekaan.
kemudian mencintai produk dalam negeri, berbicara bahasa Indonesia dengan baik, melestarikan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Sebagaimana sudah tadi kita pelajari bahwa salah satu faktor pendorong persatuan bangsa adalah adanya Sumpah Pemuda. Nah, silakan kakak baca teks yang ada di buku paket halaman 75. Ini yaitu pidato ya tentang Sumpah Pemuda. Nah, kalau kakak sudah baca pidatonya, pidato ini termasuk pidato persuasif ya. Karena dalam teks tersebut ada kata-kata yang mengajak. Nah, saya mengajak para hadirin yang ada di sini untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu adalah contoh pidato persuasif. Silakan dibaca dulu pidatonya dengan seksama ya, Kak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tujuan terbentuknya ASEAN. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan bentuk pengamalan tersebut dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan menjadi anggota sebagai berbagai organisasi diantaranya ASEAN. Nah, ASEAN ini terbentuk untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan didirikannya ASEAN yaitu diharapkan dapat membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjalin kerjasama dengan negara anggota serta membentuk masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN sendiri dideklarasikan pada tanggal 7 Oktober 2003 dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali melalui Declaration of ASEAN Concord yang kedua ya. Nah, deklarasi ini menghasilkan 3 pilar utama pembentukan masyarakat ASEAN. Yang pertama yaitu masyarakat keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, serta masyarakat sosial budaya ASEAN. Adapun kerjasama ASEAN dalam upaya mewujudkan masyarakat sosial budaya yaitu kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kerjasama antar lembaga kepegawaian ASEAN, pemajuan perempuan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta obat-obatan terlarang atau disebut dengan istilah P4GN. Kemudian adanya Yayasan ASEAN serta kerjasama di bidang kepemudaan. Selanjutnya di pembelajaran yang keempat, kita akan belajar tentang nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sebelumnya, silakan kakak baca dulu cerita tentang pemilihan ketua kelas yang ada di buku paket halaman 81 sampai 83. Nah, silakan dibaca ya, Kak. Setelah kakak baca teksnya, diketahui bahwa cerita tersebut menceritakan tentang proses pemilihan ketua kelas secara voting. Nah, peristiwa ini mengandung nilai-nilai sila keempat Pancasila. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, diantaranya setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain, dan juga mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati setiap keputusan hasil musyawarah, bertanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah, kemudian mengutamakan kepentingan bersama, dan musyawarah juga harus dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani. Selain itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan kita memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil untuk melaksanakan permusyawaratan. Adapun dalam pelaksanaan musyawarah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika menyampaikan pendapat, kita harus sopan, tidak memaksakan pendapat, tidak menyimpang dari pembicaraan, tidak memotong pembicaraan yang lain, serta isi pembicaraan harus mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, ketika menerima keputusan bersama, kita harus bersikap ikhlas dan berjiwa besar, mendahulukan kepentingan bersama, dan menyadari keputusan itu sebagai sebuah kesepakatan.
Yang ketiga yaitu saat melaksanakan keputusan, semua pihak harus ikhlas dan berlapang dada serta melaksanakan hasil dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, kegiatan musyawarah tidak hanya dilakukan untuk memecahkan masalah bangsa Indonesia saja, namun juga dapat dilakukan dalam berbagai organisasi internasional diantaranya ASEAN. Nah, kerjasama ASEAN ini terjadi di berbagai bidang, diantaranya di bidang sosial dan budaya. Nah, sebenarnya untuk menjadi komunitas yang benar-benar berperan penting dalam sosial budaya, masyarakat sosial budaya ASEAN memiliki visi dan misi, yaitu meningkatkan kualitas individu manusia, meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan keadilan sosial, dan hak asasi manusia, melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup, membangun identitas ASEAN, serta mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara ASEAN. Adapun beberapa bidang kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya yaitu budaya dan informasi, pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Nah, olahraga ini contohnya yaitu adanya SEA Games ya, yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Kemudian hak-hak anak, kesejahteraan sosial, perkembangan kelompok yang kurang beruntung, serta pengurangan kemiskinan dan perkembangan pedesaan. Yang kelima yaitu di bidang buruh, ada juga di lingkungan, manajemen bencana alam dan bantuan kemanusiaan, serta di bidang kesehatan. Nah, inilah beberapa kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disimak kakak bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya kak.